Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kinerja dan mutu rantai nilai teknologi informasi dan e-bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Herlinda Amelia dengan NPM akhir 045, ada Muhammad Rafi dengan NPM akhir 101, ada Aprizal Aditya dengan NPM akhir 213, dan ada Hanung Dwi dengan NPM akhir 368, ada Berlinda Putria Elvin dengan NPM akhir 371, dan ada Dinda Naila dengan NPM akhir 380, dan yang terakhir ada Ahmada Aulia dengan NPM akhir 402. Materi yang pertama ada pengantar dan definisi kontrol. Kontrol adalah proses memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Tujuannya mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai target. Contohnya, manajer mengecek laporan kerja karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide ini membahas tentang model kontrol dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di bagian kiri terdapat proses kontrol yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, menetapkan standar atau target. Kedua, mengukur kinerja yang sudah dicapai. Ketiga, membandingkan hasil dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, mengambil tindakan koreksi jika terdapat perbedaan. Nah, di bagian kanan ada contoh model kontrol, misalnya target penjualan adalah 100 produk, tetapi hasil aktual hanya 80 produk. Artinya perusahaan belum mencapai target sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi. Jadi model kontrol ini membantu perusahaan memastikan kinerja tetap sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Saya akan menjelaskan mengenai umpan balik atau feedback. Pengertiannya adalah informasi dari hasil suatu kegiatan yang digunakan untuk menilai apakah kinerja itu sudah sesuai dengan target. Nah, dalam manajemen sendiri, feedback penting sebagai alat evaluasi untuk mengetahui apakah yang sudah dijalankan itu baik dan apa yang harus diperbaiki. Sebagai contohnya adalah ulasan pelanggan dalam bisnis online seperti yang kita tahu adalah Shopee, dapat digunakan untuk menilai kualitas produk dan juga pelayanan dari toko itu sendiri. Nah, jenis-jenis feedback itu ada dua. Yang pertama adalah feedback positif dan juga feedback negatif. Kalau feedback positif ini menunjukkan bahwa hasil kinerja sudah sesuai dan juga baik sesuai harapannya. Nah, umpan balik ini bertujuan untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kualitasnya. Contohnya adalah rating tinggi dan juga komentar positif dari pelanggan yang menandakan bahwa produk dan juga pelayanan juga memuaskan. Yang kedua adalah feedback negatif, yaitu menunjukkan bahwa adanya kesalahan dan juga ketidaksesuaian dalam target. Nah, umpan balik ini penting sebagai dasar melakukan perbaikan. Contohnya adalah adanya keluhan dari pelanggan tentang kelambatan pengiriman yang menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem distribusinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada slide ini saya akan membahas mengenai pengendalian keuangan perusahaan. Pengendalian keuangan merupakan bagian dari fungsi pengendalian dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, fokus utama dari pengendalian keuangan yaitu mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena kondisi keuangan sangat menentukan kelangsungan dan stabilitas perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menggunakan beberapa alat pengendalian seperti anggaran atau budgeting untuk merencanakan penggunaan dana, laporan keuangan untuk memantau kondisi keuangan, serta audit untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Tujuan dari pengendalian keuangan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian, menghindari penyimpangan penggunaan dana, serta menjaga stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, perusahaan secara rutin melakukan evaluasi terhadap biaya operasional setiap bulan untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan dapat mengontrol keuangannya dengan lebih baik.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manajemen kualitas total atau total quality management. Untuk pengertiannya yaitu pendekatan manajemen jangka panjang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh karyawan dalam perbaikan proses secara berkesinambungan. Sistem ini mengintegrasikan strategi data dan partisipasi aktif seluruh staf untuk menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi secara konsisten. Untuk prinsip-prinsipnya ada beberapa, yaitu fokus pada pelanggan, customer focus, yaitu kualitas ditentukan oleh pelanggan. Seberapa baik pun proses yang dibuat, jika tidak sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas tersebut dianggap belum tercapai. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan, sering disebut continuous improvement atau kaizen, adalah jantung dari seluruh sistem. Intinya tidak ada proses yang sudah sempurna, selalu ada cara untuk membuatnya lebih baik, lebih cepat, atau lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu semua karyawan terlibat, keterlibatan karyawan menyeluruh, total employee involvement. Seluruh karyawan dari level bawah hingga pemimpin harus memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan harus memberdayakan mereka melalui pelatihan dan menyediakan sarana yang tepat. Contohnya seperti perusahaan terus memperbaiki produk dari feedback pelanggan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada otomisasi teknologi. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Aprizal Aditya Kumaula dengan NPM akhir 213. Nah, otomisasi teknologi adalah penggunaan sistem atau mesin untuk menjalankan proses bisnis secara otomatis dengan minim intervensi antar manusia. Karena kan di zaman ini kan penggunaan teknologi itu banyak menggantikan beberapa pekerjaan manual. Contohnya misalnya kayak layanan pelanggan itu bisa menggunakan AI, lalu ada RPA untuk optimisasi administrasi, dan juga ada sistem ERP, yaitu untuk manajemen perusahaan. Nah, dalam menggunakan otomatisasi ini pastinya ada beberapa manfaat. Pertama ada hemat biaya, karena kan ketika melakukan beralih ke teknologi, pasti tidak ada biaya untuk selanjutnya, karena kan hanya dibeli pas awal gitu. Lalu ada kinerja lebih cepat dan akurat. Nah, teknologi kan didesain emang agar bisa lebih cepat dan lebih teliti gitu ketika melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang ketiga ada mengurangi resiko fraud. Nah, di mana resiko fraud ini kan kebanyakan datang dari manusia yang memanfaatkan kesempatan dalam suatu sistem. Nah, dengan sistem yang akurat tersebut, itu diharapkan bisa mengurangi resiko fraud tadi. Lalu ada 4, konsistensi dan standarisasi. Nah, eh, ketika menggunakan teknologi, pasti teknologi itu akan selalu konsisten gitu. Kalau misalnya dia A, pasti akan tetap A. Sedangkan kalau misalnya teknologi manual seperti yang dikerjakan oleh manusia, manusia kan pasti ada yang namanya ketika sedang prima-primanya, lagi aktif-aktifnya, dan juga kadang ada saat moodnya lagi jelek gitu, sehingga kondisinya tidak optimal. Nah, setelah manfaat tadi pasti ada ada namanya tantangan dalam pelaksanaannya. Yang tadi saya sebutkan tadi, dimanfaatkan ada hemat biaya, tapi tantangannya itu ketika awal implementasinya itu biasanya biayanya juga lebih tinggi gitu. Karena ada update server, perlu pembaruan dan lain sebagainya, sehingga biaya untuk mengimplementasikan itu sangat tinggi. Lalu yang kedua ada kebutuhan skill baru. Nah, teknologi ini kan ada yang nggak bisa dijalankan sendiri kan, tapi tetap membutuhkan manusia. Nah, manusia-manusia yang diperlukan ini itu harus mempunyai teknologi atau skill-skill yang baru gitu, yang mumpuni kepada teknologi tersebut. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada sistem. Nah, karena semuanya sudah diotomisasi di dalam teknologi, nah, itu ditakutkan bahwa manusia itu akan terlalu bergantung pada sistem tersebut. Kalau misalnya sistem itu rusak kan jadi bingung tuh harus gimana. Lalu yang keempat ada resistensi karyawan. Nah, dengan adanya teknologi ini banyak karyawan itu merasa takut untuk dipindahkan atau dipecat gitu karena skill mereka itu bisa dikerjakan oleh teknologi tersebut sehingga takut dipecat. Seperti itu. Selanjutnya, pada saat ini adalah isu dan tantangan. Di era digital saat ini, bisnis berbasis internet memiliki beberapa isu dan tantangan. Dari sisi isu, yang paling utama adalah keamanan data, privasi pelanggan, dan persaingan global. Artinya, perusahaan itu harus bisa melindungi data pelanggan dan bersaing dengan bisnis dari seluruh dunia. Sedangkan dari sisi tantangan,
ada perkembangan teknologi yang sangat cepat, kebutuhan untuk terus beradaptasi secara digital, serta pentingnya membangun kepercayaan pelanggan. Jika perusahaan itu tidak bisa mengikuti perkembangan ini, maka akan sulit untuk bertahan. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, kontrol itu diperlukan untuk memastikan kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian keuangan membantu menjaga stabilitas perusahaan, manajemen kualitas, dan otomatisasi teknologi meningkatkan daya saing. Sementara itu, bisnis yang berbasis internet memberikan banyak sekali peluang, namun juga memiliki tantangan yang harus dihadapi dengan baik. Sekian penjelasan rangkuman materi kuliah dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.